semua tahu bahwa kanker bukan hanya melukai tubuh pasien, tetapi juga meruntuhkan makna hidup dan harapan pasien. Untuk itu, kita sebagai calon perawat mampu memberikan intervensi selama perawatan paliatif, yaitu salah satunya ada intervensi Meaning Center Group Psikoterapi atau MCGP, yaitu sebuah intervensi untuk membantu pasien kanker menemukan kembali alasan mengapa mampu bertahan dalam keadaan sakitnya. Video ini tidak mengajarkan kita menjadi psikolog, tetapi mengajarkan kita menjadi perawat yang memanusiakan pasien, mulai dari aspek bio, psiko, sosial, spiritual, dan aspek sensitif, empati, dan compassion. 60-80% pasien kanker melaporkan mengalami kehilangan makna hidup. Kondisi ini meningkatkan kecemasan, depresi, distres eksistensial, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Perawatan bukan hanya pengelolaan nyeri saja. Ketika makna hidup pasien kembali, kualitas hidup ikut meningkat. Itu sebabnya intervensi MCGP wajib dikuasai perawat untuk melakukan perawatan paliatif. Untuk itu, perawat perlu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama intervensi MCGP diberikan. Salah satunya ada lingkungan yang menentukan kualitas terapi. Selanjutnya, gunakan ruangan yang tenang, ruangan yang hangat, dan kursi yang ditata melingkar tanpa adanya meja sebagai sekat. Selain kenyamanan dan ketenangan lingkungan yang perlu disiapkan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu siapkan lembar refleksi, alat tulis, tisu, diffuser aromaterapi, di mana ruang terapi harus menjadi ruang aman secara emosional bagi pasien selama sesi intervensi berlangsung. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Ibu Henliza sama Ibu Syifa. Nah, jadi hari ini tuh kita udah mulai untuk sesi diskusinya ya. Jadi untuk sesi diskusinya ini itu nanti sifatnya rahasia dan privasinya juga bakal terjaga dengan aman ya Ibu. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh perawat Anies. Di sesi ini sambil berlangsung kita nggak ada tuh jawaban yang benar atau yang salah. Karena di sini kita akan belajar bercerita bersama-sama secara perlahan. Kalimat orientasi ini wajib diucapkan untuk menciptakan rasa aman, terutama bagi pasien yang sedang krisis dan mengalami penurunan makna hidup. Ada beberapa indikasi dalam menerapkan intervensi MCGP pada pasien kanker. Yang pertama, pasien yang mengalami distres psikologis bermakna, misalnya skor distres termometer lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, pasien yang kehilangan makna hidup, tujuan hidup, atau harapan. Yang ketiga, pasien yang mengalami kecemasan, depresi ringan hingga sedang, atau ketidakbermaknaan setelah diagnosis penyakit kronis atau kanker. Yang keempat, pasien yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok. Yang kelima, pasien dengan kondisi medis stabil dan mampu mengikuti sesi terstruktur. Dan yang terakhir, pasien yang membutuhkan dukungan spiritual dan eksistensial selama terapi. Selain itu, ada beberapa kontraindikasi dalam menerapkan intervensi ke pasien selama perawatan pasien. Yang pertama, agitasi berat, psikosis, disorientasi, delirium, atau gangguan neurokognitif berat. Yang kedua, resiko bunuh diri akut atau pikiran bunuh diri. Yang ketiga, nyeri berat atau gejala fisik tidak terkendali, pasien dengan kemampuan komunikasi verbal berat, afasia berat, atau gangguan bahasa ekstrim. Yang selanjutnya, pasien dengan konflik interpersonal akut dengan anggota keluarga atau pasien lain. Dan yang terakhir, penolakan mengikuti terapi atau ketidaknyamanan terhadap format kelompok. Sesi pertama atau pada mini searchers fokus pada menggali sumber makna hidup pasien. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu 1. Apa hal yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang kedua, siapa orang yang memberi Anda alasan untuk tetap bertahan? Tujuan pada sesi ini yaitu untuk menumbuhkan kembali kesadaran bahwa makna hidup dalam pasien itu masih ada.
sesi yang kedua ini yaitu pasien merefleksikan perubahan identitas akibat kanker, di mana contoh pertanyaan yang dapat digunakan yang pertama itu ada, apa yang berubah dari hidup Anda sejak sakit? Yang kedua, apa makna hidup yang baru muncul dari perubahan ini? Kita bagi pasien menyadari bahwa mereka tetap berharga meskipun mengalami perubahan. Di sesi ketiga yaitu History as Strengths, perawat mengajak pasien kembali ke masa lalu. Hal ini bukan untuk penyesalan, tetapi sebagai sumber kekuatan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu 1. Apa pencapaian terbesar Anda? Yang kedua, siapa yang pernah Anda bantu? Kanker tidak menghapus nilai hidup yang pernah mereka bangun. Pada sesi yang keempat yaitu Attitude Towards Suffering, di mana sesi ini memfokuskan pada sikap menghadapi penderitaan yang dialami pasien. Nah, contoh refleksi yang dapat dilakukan kepada pasien yang pertama itu ada bagaimana menerima rasa sakit tanpa menyerah. Yang kedua, pasien tetap bersyukur. Dan yang ketiga, pasien tetap mencintai di tengah ketidakpastiannya. Dalam sesi ini bukan berarti memaksa positif, tetapi memaknai rasa sakit dengan kearifan. Sesi kelima yaitu Creativity and Legalism, di mana ini menggunakan media simulan seperti menulis surat untuk diri sendiri di masa depan. Aktivitas ini membuka harapan yang kuat bagi pasien. Pada sesi yang keenam, yaitu Experiential Mindfulness, di mana perawat meminta pasien untuk memejamkan mata dan mengingat satu pengalaman sederhana yang membuat mereka merasa hidup. Di mana contoh instruksi dalam sesi ini yang pertama itu, rasakan momen itu, jangan buru-buru. Yang kedua, beri ruang untuk memunculkan emosi positif pasien. Di sesi terakhir yaitu Transition and Integration, di mana pasien dapat merangkum semua hal yang dianggap bermakna yang mereka temukan. Contoh pertanyaan dapat digunakan yaitu 1. Apa pelajaran terbesar selama terapi ini? Dan yang kedua yaitu makna apa yang ingin Anda jaga untuk hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu sudah melalui diskusi kita selama beberapa kali. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu-Ibu semua karena sudah bertahan sampai saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu-Ibu, apakah ada perubahan yang di hidup Ibu setelah kita melakukan diskusi kita beberapa kali ini? Sebelumnya saya merasa sedikit kesepian dan kosong sih. Setelah kita melakukan diskusi ini, saya lebih bisa melihat berbagai hal yang berarti di kehidupan saya. Kalau dari saya sebelumnya merasa jenuh ya, karena di kamar terus sendirian cuma sama keluarga doang. Tapi dari diskusi kita beberapa kali saya jadi bisa ngobrol sama pasien-pasien lain, itu saya merasa senang. Baik, senang ya Ibu ya mendengarkan yang Ibu-Ibu rasakan selama proses kita diskusi sampai pada pertemuan kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu-Ibu, sampai saat ini apakah rasa takut atau mungkin hal-hal negatif masih ada, masih sama, berkurang atau justru bertambah di Ibu-Ibu? Jadi kalau saya rasa takutnya masih ada, tapi sudah tidak seberat dulu. Sekarang saya sudah bisa mengatur diri saya. Dari saya bagaimana? Saya juga sama Nas. Baik, itu adalah perkembangan yang sangat bagus ya Ibu-Ibu, karena rasa takut, kemudian rasa negatif itu tidak bisa hilang secara sepenuhnya. Yang terpenting saat ini Ibu-Ibu sudah bisa sampai pada titik ini dan juga sudah tidak sendirian lagi gitu karena ada cerita seperti itu. Setelah 7 sesi selesai dilakukan pada intervensi MCGP, di mana maka akhiri sesi
dengan memberikan umpan balik positif dan memvalidasi emosi pasien, di mana perawat memastikan pasien tidak merasa ditinggalkan setelah berbagi cerita pada tahap intervensi MCGP ini. Jika pasien masih menunjukkan distres yang tinggi, maka lakukan rujukan atau konseling tambahan. Dengan MCGP bukan selesai lalu tinggalkan, tetapi perjalanan yang berkelanjutan. Ketika kita membantu pasien menemukan kembali makna hidup, kita tidak hanya membantu mereka untuk bertahan, tetapi juga hidup dengan harapan. Itulah inti dari keperawatan paliatif.